Nanti kelenger. Pantes nek sikile abu. Jangan abu pun kau sepak bola. Nek malah sepak bola. Para jamaah ingkang kula hormati. Akhiripun ditanggeleti kali Aisyah ya kanjeng Nabi. Mapa jenengan pun bengkak boyo leren mawon salate. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afalam akuna abdan syakura." Ye Aisyah, apa aku kira oleh to dadi wong hamba, dadi kawula hamba ingkang syukur dumateng Allah Subhanahu. Jadi bentuk syukurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sholat malam. Makanya panjenengan niku nek lamun diparingi sehat, diparingi rezeki sing cukup, diparingi sembarang semua napa keluarga-keluargane awake sehat, mbok yo sempatkan untuk bisa sholat malam walaupun mungkin 3 rakaat witir tok. Orang-orang kampung. Segini kemauan ra iso kabeh. Ya witiri wae aja sampe lali. Lho Ustaz, mboten saged, mboten tangi itu Ustaz. Oke. Menyang mboten saged tangi. Saderenge turu. Saderenge jenengan tilem. Mosok gak iso. Witir 3 rakaat. Waduh Ustaz, kok mosel capek Ustaz langsung tilem. Jengklok mah. Kapan kira-kira? Astagfirullah. Padahal jenengan salat 3 rakaat lho mboten paling 10 menit ta. Ora mungkin salat 10 menit suwene. 3 menit tang menite sampai. Nah. Pramila menika para jamaah ingkang kula hormati. Monggo diisak-isakne di kober-koberne panjenenganipun anggenipun sholat wengi walaupun napa cuma witir. Rutin nek saged. Kula niku yo napa kemau witir sampe lan. Ngantuk nuruti ngantuk ngantuk diluk tok. Witir sak pira suwene. Bar kuwi turu ora apa-apa. Tapi diusahakan sampai di mboten ngoten niki mau penting karena bentuk syukur panjenengan dibuktikan kanjeng Nabi niki contoh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi iswane kanjeng Nabi niku ternyata kanjeng Nabi bentuk syukure ya niku salat mau. Insyaallah perkara jenengan napa malih masalah jenengan nek kanthi salat malam mboten nenten sing mboten masalah niku selesai. Pasti oleh Allah diselesaikan. Maning. Jadi yakin riyen. Nggih ngoten mawon sebagai prolog untuk pembukaan kajian malam ini, monggo kita sareng-sareng ningali kitab Bulughul Maram sing beto. Napa? Oh nggih. Dibisiki ibu. Para jamaah kang kula hormati. Nah. Wa an Abi Talha wa an Talha ibnu Abdullah ibnu Auf radhiyallahu anhu qol Sholaitu salat ingsun khalfa ibnu Abbas ing gurine ibnu Abbas ala janazatin ing atase jenazah jenazah faqara mongko maca sapa Talha ibnu Abdullah ibnu Auf Fatihatul Kitabi ing Fatihah kitab. Faqala mongko ngucap sapa Talha li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh nek ana sak temen maca Fatihah iku sunnatun sunnah. Niki maca Fatihah di takbir yang pertama. Kemarin kita bahas lagi, ampun.
Ada takbir pertama Allahu Akbar. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Sing jenenge Fatihah niku enten ta'awudze lho. Saya enggak tahu jenengan nek maca Fatihah enten a'udzubillahi betul. Nah. Jadi ta'awud itu penting. Dalilnya kuata. Wa idza ista'awa wasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana wasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nalikane maca Quran, iman kan harus gitu. nggih. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau boleh a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh. Ta'awud macam ini kali. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bar niku boleh mboten maca surat pendek. Ini surat jenazah lho nih. Surat jenazah. Boleh banget. Angsal. Niku maca kula maca beberapa referensi. Boleh. Adi madhari maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maca Fatihah, maca surat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu akbar, takbir yang kedua. Kaya iki salat jenazah apa salat wajib wis neram ya. Sakniki kula tingali wong salat jenazah. Allahu akbar. Allahu akbar maca apa? Wanter gitu. Wis gak tenanan. Aku arane mboten tenanan. Banyak sing ngoten niku. Mangkane jenengan pun ngerti ngoten iki, aja niru-niru wong. Tadi enggak mau jenengan gitu karena paham. Beda kalau kita ambil alih. Dalam Bisa beda kalau kita ambil alih. oh enggak, kudu Kita ngoten. mengikuti arah ya. Artinya kalau memang itu jamaah kitab ya Mbak, ngoten lho, Mbak. Tapi nek misalkan jamaah yang lain ya kita sulit tuh mengambil alih, saged. Itu pun kadang-kadang jamaah keluarga sahibul musibah kadang-kadang mboten ngerti. Makanya sahibul musibah, oke, Pak Sindu jenengan atur mangke. Oke, siap. Jadi sahibul musibah sing ngalami musibah sing keluargane nyerahkan. Niku nek lamun ngapunten, nek lamun sing sedo saking tiyang jamaah piyambak. Pun dijarke engko dikuasai tiyang pamudin dikuasai. Pamudin kadang-kadang nggih pakewo. Iki wong Muhammadiyah tapi kok kan sing imam piye? Nah, dengan kudu konsultasi siapa sing jamaah atau yang musibah niku keluargane matur teng tokoe, dianggap tokoh lah pasir atau sinten. Kudu ngoten. Kenapa? Karena bagaimanapun yang jamaah sing sedo niki kita ingin mendapatkan doa terbaiknya. Penghormatan terbaik terakhirnya dengan doa sholat yang pas. Lan sing nganggur ngoten mau. Eman. Ngoten nggih. Jadi kalau bisa dengan doa yang terbaik. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Mangke ta mriki enten. Teng belum maram. Teruskan dulu. Wafil ada dalam riwayat Imam Bukhari. Wafil Bukhari wa Muslim. Nanti ngeten Pak, ngapunten. Ada keterangan yang menarik. Berarti Nabi itu juga pernah takbir 4 kali. Nabi juga pernah takbir 5 kali. Nabi juga pernah takbir jenazah itu 6 kali. Nabi juga pernah takbir salat jenazah 7 kali. Nabi juga pernah salat jenazah takbir itu 8 kali. Riwayat sahih mboten? Sahih. Jenengan cek mangke teng kitab lintune mboten kitab mriki mboten enten belum. Ada kitab namanya Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Meriku ada ditunjukkan semua riwayat yang 5, yang 6, yang 7.
takbir, semuanya lengkap. Cuma dari semua itu, nah ini apa kesimpulan para ulama? Saya ambil dari Imam Nawawi. Qala Imam Nawawi wa ajma'atil ummah ala anna takbirat arba'a bila ziyadah wala nuqsan. Menurut Imam Nawawi, umat ini sudah sepakat, maksudnya umat ini sepakat siapa? Madzhab para ulama. Bahwasanya takbir salat jenazah itu 4 kali takbir dengan tanpa mengurangi takbir dan tanpa menambah. 4 sepakat. Kenapa? Nah, ini alasannya. Wa amal hadis sebelumnya ya. Fadalla ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru ala janaiz 4 takbirat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah takbir untuk salat jenazah 4 kali takbir. Wa annahu qad yazidu ila 8 takbir. Dan terkadang Nabi itu menambah takbir salat jenazah sampai 8 kali takbir. Wow. Kata jaa Na'is Najasyi, sampailah kepada Nabi tentang berita kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi ini raja Muslim, tapi rakyatnya kafir semua. Sehingga ketika Raja Najasyi meninggal, jenenge wong kafir mosok salat nggih mboten, aku dikubur ngoten mawon. Akhirnya sampailah berita itu kepada Nabi, ternyata Raja Najasyi itu meninggal. Bagaimana kisahnya? Wah, panjang Pak nih kisahnya di dalam hadis Bukhari. Nabi membuat kan untuk gini. Nabi dakwanya Nabi itu di saat kadang-kadang langsung didatangi, diajak masuk Islam, tapi ada kalanya melalui murasalah itu surat, buat surat. Ada min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang ditugaskan untuk ngantar surat namanya Sofwan. Sofwan, kamu antar ke Raja Najasyi. Siapa aja Nabi? Orang ada dialog. Sofwan, kamu ini saya dapat mengantarkan surat dari Muhammad Rasulullah. Oh ya, mana? Baca. Salam ibrun. Assalamu ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Min sallallahu alaihi wasallam. Salam benten. Ngene jenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi Muhammad kepada orang kafir bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi assalamu ala man ittaba'al huda. Napa? Salam semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah daerah melu petunjuk Nabi ora selamat. Tapi jenengan lumut ya selamat. Itu salam Nabi kepada orang boleh. Tapi salamnya gini wow, tapi jenengan salam ngoten sawangan kok aneh. Iki salam apa gitu. Assalamualaikum tabal huda. Aneh. Itu saya pernah ngalami ngapunten, ada seorang di Surabaya itu daerah Penele, tokoh. Nah, zaman dulu namanya Kiai Satar. Namanya Kiai Satar Majid, bapaknya namanya Majid, anaknya namanya Satar. Itu kau meras Pak, ngalu ngaji. Saya diceritani oleh Pak Anwar Arif, Allah yarham, mudah-mudahan Allah mengampuni dan mengampuni Allah. Sekali syukur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Anwar Arif cerita ke saya. Aku caal ngaji nang Kiai Satar. Terus pripun Yai? Wah, aku di mati-matekno. Lho, War. Kamu tak pikir mati, War. Wah, apa? Pak langsung boten Yai. Dan memang pintar Pak, pintar maksudnya mati bukan mati fisiknya, tapi rohnya rohnya semangatnya untuk ngaji gak enak, berarti gak tahu berarti tak mati.
sampai mati ya mati. Maksudnya gitu. Mati bukan fisiknya, tapi apa? Jiwanya, semangatnya gak mau ngaji itu dianggap oleh Kiai Satar mati gitu. Masya Allah. Orangnya gitu. Keras kalau ngaji. Dan saya membaca tulisan beliau. Salamnya gitu aku. Assalamualaikum manittaba'al huda. Wah, salam itu. Salam ada gini betul. Assalamualaikum boten. Salam itu assalamualaikum manittaba'al huda. Masya Allah. Salah besar. Saya peringat nih. Saya kan punya makalahnya tebel segini. Saya simpen di rumah. Tapi bodoh benar. Nanti sudah hampir makan raya bolong-bolong. Tak simpen. Saya dulu kan begitu Pak. Kalau ada makalah yang bagus itu tak simpen. Oh, orang ini zaman dulu penulis seperti ini. Tafsir banyak, ahli tafsir. Nah, loh, saat Nabi menyolati Raja Najasyi itu ternyata Nabi takbirnya berapa? 4 rakaat, 4 kali takbir. Nah, akhirnya ketika sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam kematian Raja Najasyi, wa kabbara alaihi arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir salat jenazahnya 4 kali takbir. Tsumma kemudian tabata kuat ya dilakukan itu semuanya kokoh ala arba'atin 4 terus hatta tawaffahullah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi yang takbir 4 rakaat itu dilakukan Nabi ketika awalnya juga pernah dilakukan 4 rakaat, 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir, 8 takbir. Nah, sampai kemudian berita tentang meninggalnya Raja Najasyi itu ternyata Nabi takbir kali takbir. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai Nabi meninggal dunia. Sehingga sekarang yang masyhur di semua umat Islam takbir sholat jenazah ini berapa? 4 kali takbir. Ngoten sejarah. Nek mboten ngerti jenenge. Lho, nek 5 pripun Ustaz? 6 pripun? Boleh. Tapi kalau yang ini yang dikuatkan sehingga tadi Imam Nawawi ajma'atul umat sudah sepakat, umat sudah konsensus bahwasanya 4 kali takbir itu yang dilakukan Rasulullah SAW sampai beliau meninggal. Ngoten apa? Ceritane kenapa kok sekarang yang marak, yang masyhur 4 kali takbir. Kok bukan 5 takbir sih Ustaz? Ngoten. Ceritane ngoten. Kemudian 4 kali takbir itu membaca doa yang berapa? Yang pertama Allahu Akbar. Macam apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Amin. Surat pendek boleh. Allahu Akbar. Macam salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Niku selawat sing beres. Tapi kalau tingali wong salat jenazah cepet e. Mboten ngatasi kalau coba. Lagi maca apa? Allahu Akbar. Oh, Fatihah. Dereng mani Fatihah kuwi takbir meneh. Wah, tuh ya akhirnya kalang kabut. Muhammad Allahu Akbar. Wa sallallahu Muhammad wonten tok ya. Padahal salawat itu yang lengkap itu memang boleh lah yang pendek. Tetapi kalau mau diajarkan Nabi ya itu. Yang saya baca tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu hadisnya riwayatkan muttafaqun alaih yang paling kuat. Ngapunten. Di Muhammadiyah, manhaj tarjih Muhammadiyah itu memilih dari sekian banyak pendapat-pendapat. Itu rata-rata fikihnya itu adalah yang pendapat yang dipilih itu yang paling kuat. Bukan lemah dipilih, tapi yang paling kuat. Dengan tanpa melemahkan, tanpa menganggap salah pendapat yang lain.
Jenengan nek lamun dodol tebu, iku tebune ana sing grade A, grade B, grade C, grade D. Lah Muhammadiyah ya milih yang A. Sing B silakan monggo. Sing C monggo silakan. Tapi aku ambil yang ini minum Muhammadiyah. Itu manhaj tarjih itu seperti itu. Insya Allah besok ini saya raker tarjih di pimpinan wilayah Muhammadiyah se Jawa Timur. Di pimpinan ini kantor pimpinan PWM, kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah di Surabaya ini Menanggal. Insya Allah besok jam 7 berberangkat. Langsung kan surat tugas saya, Pak. Surat tugas saya langsung dari PDM, makanya saya harus saya ditugaskan 3 orang dari Sidoarjo 3 orang. Itu seluruh kabupaten seluruh Jawa Timur ya. Makanya nanti ketemu dengan teman-teman yang lain nanti di semuanya di Madura dari mana-mana. Ngoten nggih. Nah ini diantaranya tarjih itu seperti itu. Makanya lho Ustaz kok gak ngoten mawon sih? Iku kok Muhammadiyah kok ngene sih? Nah, itu sudah penelitian Pak itu Pak, gak asal. Penelitiannya diambil grade A. Nek grade B silakan ambil. Tapi tanpa menyalahkan yang B, tanpa menyalahkan yang C. Muhammadiyah itu ngoten, lembutnya. Sampai kata jenengan milih yang B, monggo silakan. Tapi yang secara formal ditarjih milih A dengan alasan ini. Ngoten. Para jamaah yang kula hormati. Nah, kemudian yang ketiga, nah mirip-mirip ya. Wa fil Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas wa Jabir wa Abi Hurairah wa ghairihim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi salati janazah arba'an. Nah, ini kuat. Dihadiskan Bukhari, riwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas, dari Jabir, dari Abu Hurairah dan juga selain dari mereka. Ternyata mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau salat jenazah 4 kali takbir. Kalau diriwayatkan minimal 3 sahabat, berarti hadisnya sudah masuk derajat mutawatir. Sahih mutawatir. Sahabat minimal 3 sampai 10 itu dikategorikan sebagai sahih mutawatir. Oh, sahih mutawatir. Sahih mutawatir itu dari banyak orang disampaikan kepada sebanyak orang yang lain dan sepakat banyak orang yang tidak akan melakukan kebohongan. Dan itu hanya ada di kalangan sahabat. Makanya sahabat itu ketika digoleki Quran, ada enggak dari Quran? Mboten enten Ustaz. Hadis ono enggak hadis enggak? Mboten enten hadis Ustaz. Nah, amalan sahabat itu bisa sebagai dalil. Kalau dalam Quran hadis mboten enten. Jadi koyok-koyok bisa menjadi rujukan. Kenapa? Karena sahabat itu nggak mungkin bohong, apalagi sepakatan sahabat. Nggak mungkin. Ngerti ya? Nah, sehingga kadang-kadang Aisyah pun kadang bantah ya. Aisyah itu pintar, Aisyah itu. Pintar, dia muda tapi ininya cerdas. Ada beberapa sahabat yang nggak cocok dibantah. Wah itu nggak cocok, Nabi begini kok, biar begini. Itu pernah. Padahal sahabat pun juga dapat dari Nabi. Tapi itu sering Aisyah itu pernah, saya ingin mengadakan penelitian sebenarnya tentang hadis-hadis Aisyah dan bantahan-bantahan terhadap beberapa sahabat-sahabat yang lain. Itu bagus. Belum ada kayaknya penelitian. Itu mah ya harus butuh kitab banyak. Karena menyangkut tentang Aisyah dan berkenaan dengan hadis. Tadi semua nanti di Bukhari yang meriwayatkan Aisyah hadisnya nomor berapa aja? Diteliti masing-masing satu. Di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, khusus Aisyah. Wah, itu nanti baru ketemu. Tapi harus tidak bisa 1 bulan 2 bulan, itu paling tidak 6 bulan untuk meneliti. Dan itu kalau misalkan diteliti bisa sampai pada gelar doktor. Untuk S3 bisa. Baru nanti akan ada teori. Sebab S1 ini cuma nyuplik. Nah, jadi sudah selesai. S2 nyuplik mendapatkan teori baru, konsep baru. S3 nyuplik banyak dari konsep-konsep yang sudah baru ditemukan konsep baru yang berbeda dengan konsep sebelumnya. Itu S3 doktor. Makanya dokter itu harus sudah ada karya yang berbeda.
Semakin tidak ada yang nyontoh, semakin baru, keterbaruannya semakin teruji, maka semakin bagus. Seperti yang kemarin tuh, dosen UIN Jogja. Dosen UIN Jogja, doktor, disertasi nulis tentang apa nih? Budak nikah dengan milkul yamin. Nah, yang empat piran itu. Apa-apa itu. Oh, langsung diprotes wong pirang-pirang. Karena memang ulama Mesir itu memang ada yang gitu. Ada yang begitu. Termasuk sekarang ini ngapunten yang lagi sedang viral kemarin hari Rabu. Tentang apa? Rabu kemarin. Lagi viral teman-teman ritual di mana-mana kok. Jenengan mau tahu. Boten, orang-orang banyak melakukannya. Namanya Rabu Wekasan. Gitu bener ya? Lah, ini ku hari Rabu jenengan masa malah lali. Di mana-mana gitu. Nah. Boten saya habis peristiwa luar negeri masuk ke Indonesia datangnya. Oke, benar-benar. Ngapunten, Rabu Wekasan itu bukan Jawa loh ya. Saya sudah nulis kemarin Pak. Nanti jenengan punya nomor teleponnya. Nanti minta ke ini Pak Sindu. Nanti tak kirimi artikel saya tentang khusus Rabu Wekasan dan bagaimana komentar ulama-ulama hadis tentang itu. Sudah saya tulis. Tapi ternyata Rabu Wekasan itu sebenarnya memang bukan dari Indonesia. Asli bukan Indonesia. Itu kan yang menulis pertama adalah Imam Ad-Dairobi. Dia dalam kitabnya namanya Al-Mujarrobat. Itu ternyata kemudian dibuat rujukan oleh semua ulama seluruh dunia untuk nulis. Siapa mereka? Mereka adalah ulama Torekoh, ulama Sufi. Dan dia biasa kasaf, tahu kasaf? Jadi dia bisa membuka barang tabir gaib. Nah itu namanya kasaf. Atau mereka adalah ahlul arifin, mereka yang sudah marifat. Nah itu bahasanya mereka itu orang-orang tasawuf. Jadi mereka itu mendapatkan itu dari mana? Dari ilham. Langsung nek di kalangan sufi itu terkenal dengan istilah gini, hadatsana qalbi an rabbi. Napa nih? Hadatsana qalbi an rabbi. Hatiku telah mengabarkan kepadaku, lah hatiku ini dapat langsung dari Allah. Itu namanya apa? Hadatsana qalbi an rabbi. Itu dari kalangan orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf. Tapi namanya dalam bahasa yang keren mah dia apa namanya? Dapat inspirasi, dapat ilham. Itu dibuat diamalkan untuk bahwasannya nanti di tanggal pas Rabu terakhir di bulan Safar nanti akan ada kenaasan, ada bencana yang terus menerus, bala yang menerus menerus, biar tidak terkena penyakit, biar tidak terkena bala yang di bulan Safar, di bulan Rabu ini, hari Rabu ini. Makanya kita disunahkan, dianjurkan untuk melakukan sholat 4 rakaat, sholat tolak bala, doa tolak bala untuk gini dan macam-macam banyak. Dengan cara rakaat pertama membaca surat ini, membaca surat ini, dan berapa kali, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena di bulan Rabu terakhir, di hari Rabu terakhir di bulan Safar itu akan turun penyakit bala sekitar 320 macam bala. Dan itu ada di dalam kitab Mujarrobat Imam Ad-Dairobi. Ternyata kemudian kitab ini dibuat rujukan oleh ulama namanya Imam Abdul Hamid Al-Quds dalam kitabnya Kanzun Najah. Ternyata Kanzun Najah ini dibuat rujukan lagi oleh ulama Madura. Ulama Madura di dalam kitabnya namanya Tarojum. Nah ini yang dipakai, ditulis, akhirnya dibaca oleh ulama-ulama seluruh Indonesia.
Oh, ini dasarnya. Berarti ya kalau begitu Rebo Wekasan itu aslinya bukan dari Indonesia, tapi itu import. Import dari Mesir, dari Timur Tengah. Bekasan itu kan bahasa Jawa. Term? Bekasan kan Jawa. Nah iya, makanya itu kan akhirnya kalau sudah masuk Indonesia, karena sudah masuk Indonesia budaya Jawa mau macam-macam, istilahnya pun macam-macam. Nek Jawa Timur ngarani Rebo Wekasan, nek sing ngarani Rebo Bungkasan, nek sing di daerah Bekasi beda istilahnya. Ambon namanya mandi, oh apa sih? Adus apa gitu jenenge. Kemudian daerah Kalimantan beda lagi. Tapi semuanya itu namanya apa? Dalam rangka tolak bala. Karena di pas di hari Rabu di bulan terakhir di bulan Syawal. Rabu terakhir dari bulan Syawal. Intinya itu. Akhirnya kita ini sebenarnya lah itu berarti Neru apa ya? Ternyata itu tradisi ritual yang tidak pernah ada dasarnya dalam Islam, dan itu hanya didapat dari ilham ulama-ulama sufi, bukan dari Islam. Dan itu dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dulu. Masa Ibnu Abbas ini? Nggak mungkin. Berarti sebelum Ibnu Abbas ada seorang rawi namanya Maslama Ibnu Al-Qat atau siapa itu, yaitu yang sanad yang dikritik oleh para ulama bisa-bisa. Hadis ini, yang hadis tadi itu, yang tentang hari Rabu di bulan Safar, di bulan terakhir di Safar, ternyata dimasukkan ya dalam semua kitab-kitab ulama itu, semuanya hadisnya palsu. Jadi memang itu hadis palsu, parah. Jadi bukan, sampai ada yang mengatakan di bukunya As-Sunan wa Muqtada'atnya miliknya Imam Syafi'i, Imam Asy-Syukhairi mengatakan la aslalahu, itu tidak ada asal. Berarti apa? Palsu. Tapi viral di Indonesia. Alhamdulillah, saya baca di websitenya NU Online itu bagus. Ada beberapa kiai-kiai yang sepakat bahwasanya itu memang tidak ada dasarnya. Wah, itu ditulis ini mereka. Ada yang dari Pati Jawa Tengah, ada yang dari beberapa ulama-ulama yang nulis dari NU. Nah, itu mengkantar bahwasanya itu tradisi dan tidak pernah ada dalam Islam. Tapi sementara ulama-ulama yang lain, wah, suka banyak juga. Singkatan dikata. Ya tergantung memang ulamanya siapa gitu. Tapi sama-sama nanti mereka pun sering berdebat masalah ini. Kalau kita nggih mboten usah mangka anu. Tidak ada udah di Bekasino. Nah, gitu. Nah, istilahnya kan Rabu Wekasan itu atau pungkasan. Maksudnya, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itu maksudnya Rabu Wekasan. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada malam ini. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Kalau memang ada yang perlu diskusi. Nek wonten-wonten monggo nggih kita akhiri nggih monggo. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.